Pemirsa, mural anime One Piece mulai muncul di sejumlah wilayah di kota Solo, Jawa Tengah. Ya, di antaranya di kawasan Kampung Sewu Jebres, Pasar Kliwon, dan wilayah Kecamatan Lawean. Gambar One Piece dibuat warga di Jalan Kampung Losari, RT 04, RW 02, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Menurut warga, gambar dibuat saat bergotong royong menghias kampung menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Salah satu warga Ngatimin mengaku awalnya warga membuat logo HUT ke-80 RI. Namun ternyata ada gambar One Piece di bawah logo HUT RI. Muncul gambar di ini artinya yang di jalan. Kalau di jalan saya cuma baru tahu nih, saya nggak jarang keluar. Cuma saya di rumah nunggu toko. Itu apa? Ini tadi dari malam atau tadi pagi baru ada atau gimana? Tadi malam saya tahu, buatnya saya tahu. Cuma saya kira kan bikin logo 80 tahun RI, HUT RI itu. Cuma kok ada gambar ini apa sih kok kayak ini? Loh, ini kok kayak bajak laut. Loh, bajak laut itu kok kayak cerita-cerita orang-orang di sana gitu loh. Kayak di YouTube. Kayak di YouTube, saya lihat di YouTube ada itu truk, ada bendernya seperti itu. Lah ini ada motif apa, ada gerakan apa atau apa, kita nggak tahu. Cuma ya monggo lah, itu bukan anak kita juga nggak bisa mengintervensi ke pihak lain. Itu kan RW 2, saya RW 1. Nah, kebetulan saya juga RT di sini, RT 4 sini. Cuma kita nggak mau ikut campur, nanti nggak malah. Nah, tadi kalau kita bahas itu bendera, ternyata juga akhirnya berekspresi tadi bisa di mana saja, termasuk yang membuat mural ternyata ya. Seperti yang viral di media sosial ini, mural karakter One Piece di Sragen, Jawa Tengah ini dihapus petugas, pemirsa. Nah, TNI ini membantah melakukan intervensi untuk hapus mural tersebut. Mural anime One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anime One Piece. Mural tersebut dihapus oleh warga dengan pengawalan seseorang yang diduga aparat TNI. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Pendekatan persuasif juga dilakukan pada warga agar tidak salah paham. Di sisi lain, TNI membantah ada intervensi dalam penghapusan mural di Jalan Karangmalang, Sragen itu. Meski tak membantah bahwa ada seorang babinsa yang berada di lokasi tersebut, namun Dandim 0725 Sragen, Letkol Julianto Wuwung membantah adanya intervensi atau pengawasan yang dilakukan TNI pada warga untuk menghapus mural tersebut. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Penghapusan mural itu dilakukan dengan sukarela oleh warga dan perangkat desa setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah menggunakan pin simbol Jolly Roger topi jerami saat kampanye di Pilpres 2024 lalu. Saat deklarasi pemilu damai, Gibran juga terlihat memakai aksesoris One Piece. Jolly Roger pertama kali menjadi perbincangan nasional saat Gibran memakai pin Mugiwara di dada bagian kiri di momen debat Pilpres. Gibran juga pernah memakainya saat sambangi rumah Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2024 lalu. Pemirsa, maraknya One Piece jelang HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, pihak istana akhirnya angkat suara. Ya, pemerintah ingatkan jangan sampai kreativitas ganggu kesakralan peringatan HUT Republik Indonesia. Jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera karakter bajak laut topi jerami dari manga One Piece semakin masif berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya,
Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun pemerintah mengingatkan jangan sampai kreativitas mengganggu kesakralan peringatan HUT ke-80 Indonesia 17 Agustus mendatang. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan adalah misalnya begini, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian dalam tanda kutip ya memanfaatkan kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kita itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi, kan begitu. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar. Para penggemar One Piece menilai pengibaran bendera dan simbol One Piece lainnya hanya ekspresi kreativitas. Tidak ada tendensi memecah belah, apalagi niat untuk melawan aturan dan negara. Padahal, One Piece juga digemari oleh tokoh nasional, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengenakan simbol-simbol One Piece. Hal itu seakan memperkokoh posisi anime bajak laut topi jerami One Piece digemari semua kalangan di Indonesia, termasuk penggunaan simbol-simbolnya sebagai bentuk kreativitas dan tidak ada aturan yang dilanggar. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena pengibaran bendera kepala tengkorak bertopi jerami dari serial manga One Piece di tanah air dapat tanggapan dari sebuah akun yang diduga milik Eiichiro Oda, sang pencipta manga One Piece. Pemirsa, dalam unggahannya di Instagram yang diduga milik Eiichiro dengan akun @eiichiro.odajp, tertulis bahwa di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, warga Indonesia banyak yang mengibarkan bendera kepala bajak laut bertopi jerami. Akun tersebut menyebut aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga Indonesia terhadap pemerintah, sedangkan para petinggi pemerintah menganggap pengibaran bendera merupakan bentuk perlawanan dan juga ancaman. Unggahan fenomena pengibaran bendera One Piece Jolly Rogers itu pun menuai tanggapan beragam dari netizen tanah air. Hingga hari ini unggahan tersebut dibanjiri lebih dari 4.000 komentar dan telah dibagikan sebanyak 25.000 kali. Pemirsa, di tengah fenomena pengibaran bendera tengkorak bertopi jerami berasal dari manga One Piece, terdapat pesan-pesan moral dan juga makna simbolik yang menarik untuk diketahui. One Piece, petualangan persahabatan dan makna di balik bendera bajak laut. One Piece merupakan manga karya Eiichiro Oda dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1997. Bercerita tentang Monkey D. Luffy yang kru topi jerami yang ingin menjadi raja bajak laut untuk mencari harta One Piece. Dalam perjalanannya, Luffy dan kawanannya menghadapi banyak musuh kuat. Salah satu musuhnya adalah pemerintah dunia yang jahat. Selain mencari harta One Piece, Luffy juga memperjuangkan kebebasan bagi mereka yang tertindas. Ada beberapa pesan moral di balik karakter Straw Hat, di antaranya kekuatan persahabatan, jangan khianati mimpi, bebas tapi bertanggung jawab. Fenomena Jolly Roger di Indonesia, yaitu merupakan simbol perlawanan, semangat, pantang menyerah, dan representasi persatuan. One Piece mengajarkan untuk kekuatan sejati seseorang individu ada pada loyalitas, kerja tim, dan juga tekad untuk melindungi orang-orang yang dicintai.
Tentunya pengibaran bendera One Piece ini menjadi sorotan. Ya, selain bentuk ekspresi, pengibaran bendera itu dinilai melanggar aturan. Ketentuan pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang simbol negara. Pasca viral pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah, aturan mengenai pengibaran bendera pun menjadi sorotan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak secara eksplisit melarang pengibaran bendera seperti bendera komunitas atau bendera fiksi. Namun, undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai pengibaran bendera negara, yaitu tata letak dan posisi bendera merah putih bersama dengan bendera negara lain atau bendera organisasi. Ketentuan itu termuat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Pasal 1 berbunyi, dalam hal bendera negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, bendera ditempatkan dengan ketentuan. Bendera negara dipasang di sebelah kanan apabila ada bendera atau panji organisasi. Apabila ada lebih dari satu bendera organisasi yang dipasang dalam satu baris, maka bendera negara ditempatkan di depan baris bendera atau bendera organisasi di posisi tengah. Apabila bendera negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera organisasi dalam pawai atau defile, maka bendera negara dibawa di depan rombongan. Bendera negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi. Bendera negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera organisasi atau bendera lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 RI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan bahwa saat ini Indonesia dan kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Ya, Listio mengatakan dinamika global yang diselimuti perang membuat negara-negara di dunia memikirkan agar mampu bertahan di tengah konflik tersebut. Negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Mungkin sepintas saya juga menyampaikan bahwa kita memiliki kerawanan yang tentunya ini terkait dengan masalah transnational crime, karena kita memiliki 10 batas dengan wilayah laut dan 3 wilayah batas perbatasan dengan 3 negara, dan ini tentunya memunculkan permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah illegal fishing, terkait dengan masalah penyelundupan senjata, terkait dengan masalah narkoba, terkait dengan masalah penyelundupan barang-barang terlarang, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang terjadi yang tentunya di satu sisi ini juga akan berdampak kepada perekonomian negara. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Tom Lembong melaporkan majelis hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Ya, laporan dilayangkan karena majelis hakim kasus Tom dinilai memiliki dampak yang buruk. Kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musyafi, resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara kliennya di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Zaid menyebutkan perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tak ada orang lain yang merasa perlakuan serupa. Jangan dorong, jangan. Laporan kepada Mahkamah Agung juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air.
Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan Pak Ari Yusuf Amir setelah keluar dari rutan Cipinang, bahwasanya ia tidak ingin bahwa bebasnya dia itu adalah akhir dari perjuangan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Laporan ini diharapkan bisa mengubah cara aparat penegak hukum menangani kasus-kasus serupa nantinya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kejaksaan bakal mengeksekusi Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matunina. Ya, eksekusi dilaksanakan terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkan terhadapnya dalam kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Pemirsa, dalam kasus ini Sylvester divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap JK saat berorasi di depan Mabes Polri Jakarta pada 15 Mei 2017 silam. Sylvester menyebut JK menggunakan isu SARA dalam upaya memenangkan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno dalam Pilgub Jakarta 2017 silam. Atas ucapannya ini dia dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, lalu diperberat di tingkat kasasi menjadi 1,5 tahun penjara. Pemirsa, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut bahwa eksekusi terhadap Sylvester Matunina akan dilangsungkan pada 4 Agustus. Kejaksaan akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan eksekusi tersebut. Sementara itu, Sylvester Matunina menyebut belum mendapat surat perintah eksekusi dari Kejaksaan. Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya ya. Ya, makasih. Berarti ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya. Nanti kita atur dulu. Belum terima surat. Tapi dijadwalkan ulang. Iya. Belum ada suratnya, belum ada suratnya. Ya, oke. Ya, baru narasi kan? Ya, makasih. Oke, cukup. Makasih. Cukup, makasih ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat Jenderal Brian Fenton di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, pada kesempatan tersebut Jenderal Fenton menyerahkan medali kehormatan US Special Operations Command kepada Presiden Prabowo. Dalam kunjungannya, Jenderal Fenton menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membawa kemitraan yang tak ternilai antara kedua negara, khususnya dengan pasukan operasi khusus. Menurut Jenderal Fenton, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner, hubungan bilateral kedua negara meningkat. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, di mana penyerahan medali kehormatan US Special Operation Command kepada Presiden Prabowo menjadi catatan bahwa advokasi Presiden Prabowo untuk peningkatan langkah keamanan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perjuangan global melawan ancaman yang muncul sekaligus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan. Jenazah Marsikal Muda TNI Anumerta Fajar Adrianto, mantan Kadis Penau yang gugur dalam kecelakaan pesawat latih di Bogor, dimakamkan di TPU Munyiran, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Viral di media sosial, seorang pengendara motor dengan bangganya berhasil menerobos jalur cepat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat tanpa diberhentikan polisi. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan akan menindak tegas pelaku. Inilah video seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor saat menerobos jalur cepat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Motor yang belum diketahui identitasnya ini membuat konten berkendara dengan melanggar aturan lalu lintas. Dalam narasinya, si pemuda dengan bangganya melintas lancar di jalur yang seharusnya tidak dilalui kendaraan roda 2 tanpa diberhentikan oleh petugas kepolisian. Aksi melanggar hukum yang direkam untuk kepentingan konten media sosial itu telah dilakukannya beberapa kali.
Menanggapi video tersebut, Dirlantas Polda Metro Jaya akan menindak tegas pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Yang membuat konten sambil nyetir, apalagi sambil membawa kendaraan, dan ini berpotensi mengganggu keselamatan orang lain, ini ancamannya cukup berat. Polisi mengimbau kepada semua pengendara dapat mematuhi aturan berlalu lintas dan santun selama berkendara demi mencegah terjadinya kecelakaan. Di Jakarta, Tandi Sanjaya melaporkan.